Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emrido Saputra, mahasiswa Prodi Fisika semester 7 STKIP Nurul Huda Sukaraja. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang materi fisika yang berjudul kinematika gerak lurus. Apa itu kinematika gerak lurus? Mari kita sama-sama belajar. Sebelum kita masuk ke kinematika gerak lurus, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu yang dinamakan gerak atau bergerak. Mari kita lihat materi bersama-sama. Suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Yang kedua, ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Gerak lurus disebut juga sebagai suatu gerak satu dimensi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengenal apa itu perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Yang pertama, perpindahan. Perpindahan merupakan besaran vektor. Bisa dilihat di slide di belakang saya. Dan arti perpindahan itu yaitu perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu. Bisa dilihat itu adalah titik nolnya, dan itu ada titik A dan titik B, dan di bawahnya ada X1 dan X2. Di sini tertulis perpindahan titik A ke titik B. Di sini ada rumus delta X, yaitu X2 dikurang dengan X1. Jadi delta X itu adalah jarak dari titik A menuju titik B. Bisa dicari dengan cara ini, X2 dikurang dengan X1. Selanjutnya, ini ada catatan jarak, yaitu merupakan besaran skalar. Yang tadi itu perpindahan besaran vektor, kalau jarak ini merupakan besaran skalar. Arti jarak yaitu panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Bisa dilihat di bawahnya ada gambar A dengan B itu berjarak 5 meter. Maka X1 ke X2 nya berjarak 5 meter. Selanjutnya ada contoh gambar tadi, benda bergerak dari A ke B 5 meter dan kembali ke A. Bagaimana kalau bisa 0? Karena delta X nya itu adalah X2 dikurang dengan X1. Maka 5 dikurang 5 sama dengan 0. Apakah teman-teman sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, kita akan berpindah ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya yang kedua yaitu ada kecepatan. Kecepatan merupakan besaran vektor, sama seperti perpindahan tadi, namun arti kecepatan itu berbeda dengan arti perpindahan. Kecepatan berarti benda memerlukan waktu delta T untuk mengalami perpindahan, jadi ini lebih ke waktunya. Untuk mengetahui kecepatan rata-rata suatu benda, maka digunakan rumus perpindahan dibagi dengan waktunya, waktu yang diperlukan benda tersebut. Dapat dilihat di diagram di bawahnya bahwa di situ ada T1 delta T dan T2, X1 delta X dan X2 disuruh X. Maka di sini ada rumus kecepatan rata-rata bisa dicari dengan cara X2 min X1 per T2 min T1. Selanjutnya, di sini ada kelajuan. Kelajuan itu berbeda dengan kecepatan. Kelajuan sama seperti kecepatan, merupakan besaran skalar, namun artinya benda itu memerlukan waktu T, bukan delta T untuk menempuh jarak X. Jadi kalau kecepatan tadi adalah delta T nya yang kita cari, kalau kelajuan ini adalah T nya. Nah, rumus dari kelajuan rata-rata ini yaitu jarak total yang ditempuh, jarak totalnya itu berbagi dengan waktunya. Kalau tadi di kecepatan kita mencarinya dengan cara perpindahan dibagi dengan waktu. Kalau di kelajuan ini adalah jaraknya dibagi dengan waktu ya. Apakah teman-teman sudah tahu bedanya? Nah, itulah perbedaan dari kelajuan dan kecepatan. Di sini ada V sama dengan X per T. Di bawahnya kita bisa melihat percepatan, dan di sini ada percepatan rata-rata yang artinya perubahan kecepatan persatuan waktu. Di sini bisa dilihat ada rumus yang tandanya pink. Jadi
Percepatan ini disimbolkan dengan A dan dapat dicari dengan cara V2 min V1 atau delta V per T2 min T1 atau delta T. Di slide selanjutnya kita akan belajar tentang GLB atau biasa kita sebut dengan gerak lurus beraturan. Apa sih Kak gerak lurus beraturan itu? Jadi arti dari gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan yang lurus dan dengan kecepatannya tetap. Artinya kecepatan benda itu tetap atau tidak mengalami percepatan. Maka di GLB ini percepatannya adalah 0. Bisa dipahami teman-teman? Di bawahnya ada mobil yang bergerak dan juga ini adalah titik mobilnya persatuan waktu ya. Jadi itu jaraknya sama, tidak ada yang lebih jauh atau lebih dekat dari jarak sebelumnya, itu sama sampai ujung. Di bawahnya ada 3 grafik, yaitu grafik yang pertama, grafik hubungan jarak dengan waktu, dan yang kedua grafik hubungan kecepatan dengan waktu, dan yang ketiga grafik hubungan percepatan dengan waktu. Di GLB, untuk grafik jarak dengan waktu itu sama, ketika waktu semakin besar maka jarak yang ditempuh pun akan semakin besar, maka grafiknya akan naik. Yang kedua, di grafik kecepatan dengan waktu, maka seperti pengertian GLB, kecepatannya tetap. Jadi grafiknya itu tetap, itu kecepatan di sekitar 10 ke atas itu tetap pada kecepatan tersebut, walaupun waktunya semakin lama semakin besar, maka kecepatannya itu tetap, tidak ada perubahan kecepatan. Untuk yang grafik ketiga, grafik percepatan dengan waktu, karena di GLB ini tidak ada percepatan atau percepatannya 0, maka grafiknya tetap di 0. Selanjutnya di GLB itu ada persamaan. Yang pertama yaitu persamaannya X atau jarak itu dapat dicari dengan cara kecepatan dikali dengan T atau waktu. Yang kedua, V kecepatan itu dapat dicari dengan cara jarak dibagi dengan waktu. Yang ketiga, T itu dapat dicari dengan cara jarak dibagi dengan kecepatan. Kalau biasanya di sekolah itu dibuatkan piramida rumus ya. Mungkin teman-teman yang udah belajar dari SMP atau SMA mungkin sudah pernah mempelajarinya. Maka apakah teman-teman sudah paham? Untuk contoh soalnya nanti teman-teman searching sendiri. Untuk contoh soalnya nanti teman-teman searching sendiri di internet dan coba mengerjakannya dengan rumus yang sudah kita bahas bareng-bareng. Selanjutnya kita masuk pada materi GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Jadi pengertian dari GLBB ini adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan atau A yang tetap atau konstan. Dari pengertian ini bisa teman-teman telaah analisis perbedaan GLB dan GLBB yaitu pada percepatannya. Kalau GLB itu percepatannya 0 atau tidak ada, tapi kalau di GLBB itu ada percepatan tapi percepatannya konstan. Apa itu Kak percepatan konstan? Jadi percepatan konstan itu misalkan kita bergerak dengan jarak 10 km, lalu di detik berikutnya atau di menit berikutnya kita bergerak dengan kecepatan kita sudah 15 km, maka untuk di menit selanjutnya maka kita percepatannya 5 km yaitu ke 20 km. Seperti itu teman-teman. Semoga kalian paham ya. Selanjutnya kita akan masuk ke cara menentukan besar percepatan atau A, yaitu dengan cara delta V atau besar perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Jadi delta V dibagi dengan delta T. Untuk rumusnya bisa dilihat teman-teman di bawahnya dan menghasilkan rumus VT sama dengan V0 plus A kali dengan T. Percepatan ada 2 macam, yaitu percepatan bila A positif, bersifat positif bila A itu lebih dari 0, dan percepatan bersifat negatif apabila A itu kurang dari 0. Selanjutnya di grafik GLBB ini ada 3 grafik seperti di GLB tadi, cuman ini grafiknya berbeda ya teman-teman. Untuk grafik yang pertama hubungan kecepatan V dengan T, yaitu di sini kita melihat grafik V
V0 itu naik sesuai dengan T yang diperlukan dari kecepatan tersebut. Maka semakin besar kecepatan, maka semakin besar pula waktu yang diperlukan. Yang kedua, grafik percepatan antara A dengan T, yaitu karena di GLBB ini kecepatannya konstan tetap, maka itu grafiknya tetap lurus. Misalkan percepatannya itu di angka 10, maka dia akan tetap di angka 10. Namun waktunya akan bertambah besar. Yang ketiga, yaitu grafik antara jarak dengan waktu. Jadi di sini kita melihat grafiknya itu naik tapi kayak seperti menjulang ke atas. Jadi ketika kecepatannya itu ditambah dan mengalami percepatan, maka jaraknya itu juga akan bertambah besar. Jadi kalau misalkan semula kita kecepatan 10 km bisa menempuh jarak 50 kilo dalam waktu 2 jam, ketika ditambah percepatan maka jaraknya juga akan bertambah. Dalam waktu 2 jam dia juga akan lebih besar jaraknya daripada yang tidak mengalami percepatan. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya di sini ada persamaan GLBB. Yang pertama, kita bisa melihat VT atau kecepatan akhir itu bisa dicari dengan V0 plus A dikali dengan T. Untuk jaraknya seperti tadi kita sudah bisa mencari dengan cara V0 T plus setengah dengan AT kuadrat. Untuk yang ketiga, VT kuadrat itu bisa dicari dengan cara V0 kuadrat plus 2A dikali dengan S atau dikali dengan jaraknya. Untuk keterangannya bisa teman-teman baca di slide, itu ada VT kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, untuk materinya cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan bahas materi untuk gerak vertikal dan gerak jatuh bebas itu di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, semoga paham. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.